Geda gedi geda oh. Selamat pagi Bu Rita dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Melvin Hansel dengan nomor NIM 21230003. Pada pagi hari ini saya ingin mempresentasikan tentang perbandingan strategi pemasaran. Untuk aplikasi yang akan saya bandingkan kali ini adalah aplikasi Gojek dengan aplikasi Grab. Kita mulai dari aplikasi Gojek terlebih dahulu. Latar belakang Gojek didirikan pada tanggal 5 Oktober tahun 2010 oleh Nadiem Makarim di Indonesia. Awalnya Gojek hanya menyediakan layanan ojek panggilan melalui telepon untuk mengatasi masalah transportasi dan meningkatkan produktivitas pengemudi ojek. Pada 2015, Gojek meluncurkan aplikasi mobile dan berkembang menjadi super app dengan berbagai layanan seperti transportasi, ada GoRide dan GoCar, pengantaran makanan, GoFood, pengiriman barang GoSend, dan pembayaran digital yaitu GoPay. Gojek berhasil menjadi startup dekarkorn pertama di Indonesia dan terus berekspansi di Asia Tenggara. Untuk 7P sendiri di Gojek yaitu ada satu, produk. Dalam hal ini, Gojek bergerak di bidang jasa atau servis. Dari sekian banyak servis yang ditawarkan oleh Gojek, di antaranya ada beberapa yang sangat populer yaitu seperti satu, GoRide. GoRide adalah jasa yang menawarkan jasa transportasi manusia atau jasa ojek. Dua, GoCar. Gokar adalah jasa yang menawarkan jasa transportasi manusia menggunakan mobil sehingga dapat memuat tumpangan lebih banyak. Ketiga, GoFood adalah jasa yang menawarkan pesan antar makanan atau minuman. Keempat, GoShop adalah jasa yang menawarkan untuk membeli sesuatu atau beberapa barang. Dan kelima, GoSend adalah jasa yang menawarkan untuk mengantarkan suatu barang ke tempat yang ingin dituju. Kedua, ada price atau harga. Dalam hal harga, Gojek menawarkan harga berdasarkan jarak yang ditempuh dan juga pembayaran GoPay. GoPay adalah metode pembayaran Gojek yang dibuat cashless dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan. Jika pelanggan memiliki GoPay, sistem akan secara otomatis mendebit saldo GoPay untuk membayar layanan yang digunakan. Apabila tidak memiliki cukup saldo GoPay untuk membayar layanan, sisanya tidak dapat dibayarkan dengan cash. GoPay tidak dapat diuangkan. Ketiga, place atau tempat. Pada era sekarang ini, Gojek sudah menyebar luas ke berbagai kota di Indonesia dan untuk mengaksesnya pun sangat mudah hanya dengan mengunduh aplikasinya di App Store atau Play Store pada smartphone. Setelahnya, pengguna dapat memanfaatkan segala pelayanan yang telah disediakan oleh Gojek. Keempat, promotion atau promosi. Promosi yang dilakukan pihak Gojek yaitu dengan menggunakan iklan melalui media elektronik, media sosial, serta melalui informasi dari mulut ke mulut. Salah satu iklan Gojeknya seperti ini. Mas, kontrol alt, kontrol tuh mengatur, altnya alternatif. We got you mas, kita cari jalan alternatif. Wih, yo ay mas. Kelima, people atau orang. Gojek merekrut driver yang sudah terlatih memiliki lisensi, memiliki identitas yang jelas. Persyaratan untuk mendaftarkan diri pun sangat ketat. Segala surat menyurat dari driver harus lengkap. Driver juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada pelanggannya, karena di sini nanti pelanggan tersebut akan memberikan feedbacknya kepada driver dengan cara memberikan bintang. Apabila pelanggan merasa drivernya tidak maksimal,
Dalam menjalankan tugasnya atau kurang bersahabat, maka pelanggan tersebut berhak memberikan bintang 1 kepada drivernya. Jadi di sini Gojek dituntut untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Selain itu, untuk yang menggunakan kendaraan, kendaraannya pun harus memiliki surat yang lengkap dan dalam keadaan yang layak untuk dioperasikan. Untuk target people yang dituju Gojek sendiri adalah manusia-manusia yang pada zaman sekarang ini tidak lepas dari dunia digital dan dengan adanya Gojek ini dapat memudahkan manusia-manusia tersebut karena semuanya dapat diakses hanya melalui smartphone saja. 6. Proses untuk mendapatkan pelayanan jasa Gojek sangatlah mudah. Cukup dengan membuka aplikasi Gojek dan memilih pelayanan apa yang kita butuhkan. Setelahnya kita hanya dituntut untuk mengisi data-data yang diperlukan, lalu pilih pilihan konfirmasi jika sudah selesai dan dengan sendirinya akan terbuka tahap mencari driver. Setelah driver didapat, maka driver akan menghubungi kita dan mengonfirmasi kembali atas apa yang telah kita pesan. 7. Physical evidence atau bukti fisik. Adanya fasilitas yang disediakan Gojek, di antaranya pelayanan yang responsif, ramah, dan adanya jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan yaitu helm, jas hujan, dan asuransi keselamatan untuk barang yang hilang. Gojek akan tutupi kerugian pelanggan sampai dengan 2 juta untuk kecelakaan. Gojek akan mengirimkan representatif untuk pengurusan dokumen dan bukti. Gojek juga membantu membayarkan biaya pengobatan yang sesuai. Kami akan kembali. Kami kembali. Selanjutnya beralih ke Grab. Latar belakang Grab merupakan sebuah aplikasi berbasis teknologi yang menyediakan layanan transportasi pengantaran makanan, pengiriman barang, dan layanan digital lainnya. Grab didirikan pada tanggal 16 Juni tahun 2012 di Malaysia oleh Anthony Tan dan Tan Hui Ling dengan nama awal MyTaxi. Pada awalnya, aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan taksi di Malaysia dengan memberikan akses mudah bagi pengguna untuk memesan taksi secara aman dan efisien melalui ponsel pintar. Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi yang lebih praktis, Grab berekspansi ke berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, dan lainnya. Grab secara resmi memulai operasionalnya di Indonesia pada Juni 2014. Awalnya, layanan yang diperkenalkan adalah Grab Taksi, yang kemudian berkembang menjadi berbagai layanan lain seperti Grab Bike, Grab Car, Grab Food, dan Grab Express. 7P di dalam Grab satu produk. Terlihat pada Grab Indonesia yang memberikan solusi kebutuhan pelayanan jasa transportasi secara online bagi para pelanggan. Solusi yang ditawarkan Grab: A. Grab Bike, jasa ojek online untuk melintasi jalan di saat macet. B. Grab Car, jasa mobilitas dengan lebih dari 2 orang. C. Grab Taksi, jasa pemesanan taksi dengan cepat dan mudah. D. Grab Express, jasa pengiriman barang instan. E. Grab Food, jasa pemesanan makanan. Dan F. Grab Hitch, jasa nebeng dengan mitra yang searah tujuannya. 2. Ada price atau harga. Grab Indonesia menggunakan strategi penetapan harga dinamis berdasarkan jarak, waktu, dan permintaan layanan. Selain itu, Grab menawarkan diskon promosi dan paket langganan untuk menarik pengguna. 3. Place atau tempat. Grab Indonesia tidak menentukan lokasi geografis sebagai faktor dominan dalam proses pembelian suatu jasa.
Grab Indonesia membuat sebuah jasa yang dapat dengan mudah diakses oleh para pelanggan di mana saja dan kapan saja. Tentunya peran aplikasi berbasis online merupakan salah satu pusat kekuatan dalam mengembangkan sebuah bisnis, sehingga dapat diakses secara responsif dan mudah digunakan. 4. Ada promotion atau promosi. Grab menggunakan berbagai saluran promosi termasuk media sosial, iklan digital, kode promo, cashback, dan program loyalitas. Grab juga sering berkolaborasi dengan merek lain untuk memperluas jangkauan pasar. Salah satu iklan Grab seperti ini. Saatnya lawan ngaret. Pilih yang pasti jemput sesuai waktu yang dijanjikan. Grab by cepat dapat, cepat dijemput. Dijamin anti ngaret. 5. People atau orang. Grab melibatkan banyak pihak termasuk pengemudi, mitra restoran, kurir, dan layanan pelanggan. Perusahaan ini memberikan pelatihan kepada mitra pengemudi dan kurir untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga. 6. Proses. Proses pemesanan layanan Grab sangat praktis dan cepat melalui aplikasi, mulai dari pemesanan, konfirmasi pembayaran, hingga pelacakan layanan bisa dilakukan dalam satu aplikasi. Selain itu, sistem rating dan feedback membantu meningkatkan kualitas layanan. 7. Ada physical evidence atau bukti fisik. Meskipun berbasis digital, Grab tetap menunjukkan bukti fisik melalui branding pada kendaraan pengemudi, seragam kurir, kemasan makanan untuk GrabFood, serta tampilan antarmuka aplikasi yang profesional dan mudah digunakan. Sekian presentasi dari saya pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bisa kita bicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Sekian, terima kasih. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. この番組はバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。